Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Maria Kristina Raja Gugup dengan NIM C1 C02001 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari hasil penelitian. Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Dengan demikian, isi laporan penelitian bukan hanya tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti saja, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka pikir, dukungan teori, dan lain sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Nah, adapun tujuan laporan hasil penelitian yaitu yang pertama, untuk mengenal pasti masalah. Yang kedua, mencanangkan penyelesaian. Yang ketiga, mencanangkan tindakan yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Nah, adapun sistematika laporan hasil penelitian. Suatu laporan penelitian umumnya dibagi dalam 6 bab. Sebelum bab-bab laporan ada bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai laporan. Bagian laporan penelitian pada umumnya terdiri dari beberapa halaman yang berisi yang pertama halaman judul, 2 halaman persetujuan, 3 halaman pengesahan dari rektor atau pusat penelitian, keempat abstrak, 5 kata pengantar, ke-6 daftar isi, 7 daftar tabel, dan terakhir daftar gambar atau grafik. Nah, adapun sistematika penulisan laporan yang terdiri dari 6 bab adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan berisi hal-hal yang dapat memperkenalkan secara ringkas kepada pembaca tentang latar belakang serta masalah penelitian, ruang lingkup, kegunaan teoritis, serta praktisnya tinjauan pustaka dan kerangka teori, serta metode penelitian. Bab 2 itu landasan teori. Peneliti harus mengemukakan konsep ilmiah, prinsip, dan bahan-bahan pustaka lainnya. Bab 3 metodologi penelitian. Hal serupa dijelaskan metodologi penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah atau penelitian guna mendapatkan kebenaran yang objektif. Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini dikemukakan hasil serta analisis data yang diperoleh pada tahap penyediaan data sehingga diperoleh rumusan kaidah yang mengatur gejala kebahasan yang menjadi objek penelitian. Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus perkataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran dirumuskan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis yang ditunjukkan pada peneliti yang sebidang yang hendak melanjutkan penelitian yang serupa atau mengembangkan penelitian yang telah dilakukan. Dan bab yang terakhir yaitu bab 6 daftar pustaka dan lampiran. Semua dokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan yang digunakan pada laporan kita semuanya dicantumkan sebagai daftar kepustakaan yang ditempatkan di bagian akhir laporan.
Lampiran biasanya berisi hal-hal teknis yang akan tampak tidak praktis. Kalau dimasukkan ke dalam teks laporan atau akan tidak pantas karena akan mengganggu kelancaran penyajian laporan. Nah, selanjutnya itu pengertian pembahasan. Hasil dan pembahasan merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Nah, adapun tujuan dari pembahasan dalam penelitian ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. Yang kedua, pembahasan untuk menginterpretasi. Yang ketiga, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Yang keempat, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Yang kelima, jika hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial. Yang keenam, pembahasan untuk merekomendasikan atau menerapkan. Yang ketujuh, menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Dan yang terakhir, pembahasan untuk menyarankan. Nah, masuk ke kesimpulan kesimpulan ialah bagian berisi tentang pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Tujuan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara tepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, pengertian saran. Saran adalah rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan dapat ditujukan pada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Adapun tujuan saran dalam penelitian, yaitu yang pertama untuk memberikan rekomendasi. Yang kedua, untuk memberikan gambaran kebutuhan. Yang ketiga, untuk menggambarkan poin-poin dalam penelitian. Dan yang keempat, untuk memberikan rekomendasi penelitian tambahan. Adapun langkah-langkah dalam membuat kesimpulan dan saran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan harus menekankan pentingnya pernyataan, tesis, atau pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, berikan tesis yang lengkap bagi pembaca. Yang ketiga, berikan kesan terakhir pada pembaca. Yang keempat, jawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan spesifik yang diajukan pada awal penelitian. Nah, langkah-langkah saran atau rekomendasi dalam makalah penelitian dapat didefinisikan sebagai saran penting mengenai tindakan teknik dalam situasi tertentu. Rekomendasi harus konkret dan spesifik. Ini harus didukung dengan alasan yang jelas dan terhubung dengan kesimpulan Anda. Oleh sebab itu, dalam membuat saran perlu
menentukan target penelitian, misalnya guru, siswa, peneliti lain, orang tua, kepala sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, cari kelemahan penelitian. Yang ketiga, kemudian cari solusi atau saran untuk target yang telah disebutkan tersebut. Nah, dari materi yang dapat saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa laporan penelitian merupakan suatu media atau dokumen komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama pembaca yang ditargetkan atau yang berkepentingan dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut. Beberapa penulis mengemukakan bahwa unsur-unsur dari laporan penelitian adalah yang pertama, judul tulisan. 2, abstrak. 3, pendahuluan. 4, bahan dan metode penelitian. Yang kelima, hasil. Yang keenam, pembahasan. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Serta yang terakhir, daftar pustaka. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.